Kalau chicken parmigiana ini, lapisan breadcrumbnya itu dia ada ekstra gurih dari parmesannya, ekstra wangi, ada herbsnya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin chicken parmigiana atau chicken parmesan. Ya, ini tuh asalnya hidangan Itali, tapi yang memang gak cuma di Itali aja, udah terkenal juga di mana-mana, termasuk di Indonesia juga ya. Terdiri dari ayam yang akan di breaded atau dilapisi dengan tepung panko dan juga parmesan. Atasnya dikasih saus tomat sama keju dipanggang. Ini bisa dimakan dengan side dish misalnya salad, kentang, di atas pasta, atau bisa juga dijadikan sandwich ya, jadi macam-macam. Untuk ayamnya biasa ada yang digoreng, ada yang dipensir, dan untuk hari ini ya aku akan bikin yang versi less oil, pastinya menggunakan Easy Fry Oven and Grill 9-in-1 dari Tefal. Tapi dengan resep yang sama, mau dibikin versi goreng, versi pensir itu juga bisa ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama di sini untuk daging ayamnya aku gunakan potongan dada ayam file yang nanti akan kita marinasi ya. Aku akan pakai garlic powder, onion powder, paprika powder, terus ada sedikit lemon juice ya, perasan lemon, terus garam dan juga lada. Cuman untuk marinasi kalau mau cuman garam doang itu juga masih oke. Lalu untuk pelapisnya, ini pelapis yang pertama kita akan pakai terigu polos. Lapisan kedua kita akan pakai telur, dan lapisan ketiga di sini kita akan bikin seasoned breadcrumbs ya. Jadi breadcrumbs atau tepung roti yang berasa gitu. Kita akan tambahin keju parmesan, lalu ada basil kering atau kalian bisa gunakan mixed herbs, atau kalau kalian mau menggunakan Italian mix seasoning juga itu bisa ya. Dan terakhir pastinya kita akan perlu minyak juga ya. Mau either itu mau digoreng atau mau pakai air fryer, itu tetap kita akan perlu minyak goreng. Lalu untuk saus tomatnya di sini aku akan pakai bawang putih, bawang merah ya, atau bisa diganti pakai bawang bombay juga. Cuman kalau bawang merah biasa cukup lebih strong. Terus untuk tomatnya ini aku campur antara tomat cherry dan juga tomat kalengan. Ini kalian bisa pilih pakai tomat apa aja ya. Terus aku campur juga sama sedikit saus tomat, bay leaf, sama yang terakhir ini sebagai tambahan aja ya. Kalau yang bahan-bahan tadi kan itu buat saus tomat yang klasik ya. Ini aku tambahin kecap Inggris. Selain kecap Inggris ada juga beberapa aromatics yang bisa kalian masukin buat bikin si saus tomatnya tuh jadi nggak boring. Misalnya bacon ya, itu cocok. Terus kalau nggak kalian mau tambah olive itu bisa. Atau misalnya mau pakai paprika atau chili flakes itu juga bisa ya untuk nambah aroma. Dan untuk topping di sini aku pakai keju mozzarella dan juga keju parmesan. Kalau kalian mau pakai keju quick melt bisa, tapi biasanya asin banget. Jadi antara ayam atau saus tomatnya itu asinnya harus dikurangin. Oke, pertama ini kita akan marinasi dulu ayamnya ya. Di sini aku gunakan dada ayam, ukurannya cukup besar ya. Pertama kita keringin supaya handlingnya gampang dan juga bumbu marinasinya meresap dengan lebih baik. Lalu untuk masing-masing dada ayam ini aku akan belah lagi dua ya. Ini aku belahnya belah putus, tapi kalau kalian mau bikin yang size-nya besar XXL itu berarti belahnya jangan putus. Terus siapkan plastik atau baking paper seperti ini. Ini kita akan pukul-pukul, bisa pakai apa aja ya, yang penting tumpul, bukan pakai pisau gitu, nggak bisa nanti hancur. Yang penting permukaannya rata ya maksudnya ya, nanti jadinya rapi, terus juga matangnya merata. Terus kalau udah, kita sekarang bumbuin. Pertama mulai dari garam, lalu black pepper. Terus untuk aromaticsnya di sini aku campur ya, garlic powder, onion powder, sama paprika powder. Ini untuk mixnya kalian bisa atur lagi sesuai selera. Kita tabur juga sama. Dan terakhir ini aku mau kasih sedikit perasan lemon ya, biar ada aroma juga. Terus juga dia ngebantu si marinasinya lebih cepat meresap juga. Tapi jangan kebanyakan, nanti malah rasanya jadi asam. Terus kita lakukan yang sama di yang sebaliknya. Oh ya, selain bikin si daging file ini dia supaya meresap rasanya, ini juga akan bikin si dada ayam file ini teksturnya nanti juicy ya. Kalau udah tinggal kita diamkan aja, karena ini dagingnya tipis ya, minimal 10-15 menit juga cukup.
Sambil kita tunggu, aku mau bikin si saus tomatnya. Nah, ini aku slice bawang putih. Di sini aku memang mau pakainya cukup banyak, jadi aku mau bikin tomatonya rasa garlicnya tuh kerasa ya. Cuma kalau kalian kurang suka, boleh dikurangin dari ini, 1 siung aja cukup. Bawang merah juga sama, kita slice dan dicincang kasar kayak gini. Terus kalau udah, tinggal kita tuang minyak. Terus kita akan tumis pertama bawang merah dulu, karena bawang putih lebih cepat gosong ya. Kalau udah, masukkan bawang putih, tumis kembali sampai wangi kayak gini. Terus di sini aku pakai tomat cherry ya, ini tinggal kita belah-belah aja. Cuman kalau pakai tomat cherry gini tuh pasti nanti kan kita nggak mungkin kupas ya, kecil-kecil. Jadi nanti kulitnya tuh akan ada di dalam sausnya. Buat yang bermasalah kalau kulit tomat ada di dalam saus, mungkin bisa opsinya tuh pakai yang full kalengan aja, atau nggak pakai tomat besar-besar, direbus sebentar, kupas kulitnya, baru dicop. Ini bay leaf juga masukin. Baru aku akan campur sama tomat kalengannya ini. Kalau mau semuanya tomat cherry gimana? Itu juga bisa. Tambahkan air. Saus tomatnya ini aku masukin. Ini untuk ngebantu si sausnya jadi lebih kental. Tapi aku nggak pakai tomato paste ya. Takutnya nanti terlalu strong rasa tomatnya. Kecap Inggris dan juga bumbu-bumbu. Mulai dari garam, merica, dan juga gula. Kalau udah gini, kecilin api. Kita akan masak secara perlahan sampai semuanya menyatu ya. Nah, kalau dimasak beberapa saat, kalian bisa lihat ya, ini udah lebih nyatu, terus juga si kuahnya tuh udah lebih kental. Kalau terlalu kental, tinggal tambahin air. Begitupun sebaliknya, kalau terlalu cair, tinggal dimasak lagi sampai mengental. Dicobain, kalau rasanya udah pas, matikan api, kita sisihkan. Oke, sekarang kita akan lapisi ayamnya dengan tepung pelapisnya pastinya. Yang pertama, ini kita akan siapkan terigu ya, plain aja polos. Lalu yang kedua, ini telur, kita akan kocok. Dan kalau kalian mau masak ayamnya ini nanti di air fryer atau di oven, ini biasa liquid-liquidnya aku suka tambah sedikit minyak ya. Dia akan bikin nanti gorengannya jadi lebih kayak fluffy, kayak di deep fry gitu. Terakhir ini untuk breadcrumbsnya ya, kita selain breadcrumbs, kita akan campur juga sama parmesan. Ini yang menurutku salah satu kunci bikin chicken parmigiana yang enak ya. Jadi breadcrumbsnya itu jangan plain. Ini kasih parmesan pastinya nambah aroma, nambah gurih, sama herbs juga ya. Dia bakalan nge-elevate, gak cuman sekedar kayak ayam goreng tepung roti gitu. Nah, ini lebih fancy lah ya. Terus nanti kalau ayamnya kalian goreng atau di pan-sear, cukup sampai sini aja stepnya. Since kita mau masaknya menggunakan air fryer atau kalau kalian mau pakai oven, ini breadcrumbsnya kita akan kasih lagi sama minyak supaya memaksimalkan nanti pada saat dipanggang si breadcrumbsnya bisa jadi golden brown, wanginya maksimal, crunchy-nya juga maksimal. Terus untuk ayamnya tinggal kita celup aja pertama ke tepung kering dulu ya, tepung terigu. Lalu ke dalam telur, dan yang terakhir ke breadcrumbsnya tadi yang udah kita campur ya. Ini di tap supaya nempelnya juga lebih maksimal. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal dimasak nih. Nah, ini salah satu cara yang less oil ya. Aku akan masaknya menggunakan Easy Fry Oven and Grill dari Tefal. Kalian bisa lihat ya, bentuk air fryernya ini nggak biasa. Karena ini banyak banget fungsinya, ada 9-in-1. Nah, ini aku udah siapin ya. Ini keranjang untuk menggorengnya. Kita tinggal taruh aja ayamnya ke dalam keranjang ini. Tadi kan kita udah kasih minyak. Terus ini aku akan masaknya pakai mode air fryer ya. Karena kan kita mau menggoreng nih. Oke, yang pertama ini aku set di 185 derajat selama 15 menit. Nah, sekarang aku mau share nih tentang Easy Fry Oven and Grill. Seperti namanya, ini nggak cuma air fryer doang, tapi ada 9 fungsi. Mulai dari air fry, grill, roast, bake, broil, dehydrate, toast, reheat, dan juga rotisserie. Dilengkapi juga dengan 5 rak yang berbeda sesuai fungsinya masing-masing. Untuk fungsi air fry, kita bisa pakai keranjang yang barusan aku pakai. Untuk dehydrate atau mengeringkan makanan, kalian juga bisa pakai yang rack ya. Kalau menghangatkan makanan bisa disesuaikan dengan makanannya tuh apa. Dan terakhir ini untuk yang ngegrill ini kita bisa pakai diecast yang memang untuk grill. Jadi nanti kalau kalian ngegrill makanan, dia bakal ada grill marknya. Nah, ini kalau udah, ini opsional ya. Supaya lebih maksimal lagi, matangnya lebih merata, aku mau oles dengan sedikit minyak. Lalu kita akan panggang lagi di suhu yang lebih tinggi, 200 derajat, cukup 5 menit aja. Yaitu untuk
ngeringinnya. Easy Fry Oven and Grill dilengkapi dengan 360 derajat sirkulasi udara panas di dalamnya, sehingga makanan yang di dalam pastinya matangnya lebih merata ya. Selain yang menggunakan air fryer, aku juga mau kasih lihat ya, kita ini bisa goreng deep fry seperti biasa, ataupun dengan sedikit minyak seperti ini. Oke, sekarang semuanya udah mateng. Nah, yang pasti bikin penasaran yang di air fry ya. Ini kita akan belah. Tuh, kalian bisa lihat. Walaupun kita tidak menggunakan banyak minyak, ini dia tetap crunchy. Wanginya juga ini maksimal. Dan juga yang paling penting, ini daging dalamnya juga matang merata serta masih juicy ya. Terus untuk finishing chicken parmigiananya ini tinggal kita broil aja sebentar. Nah, ini aku pakai loyang yang flat kayak gini. Tinggal kita susun aja ayamnya, kasih saus tomat di atasnya. Dan ini kita akan pakai keju mozzarella ya, yang cukup banyak. Jadi keju mozzarella ini dia bakal ngasih creamy, tapi juga dia kan rasanya masih tawar tuh. Jadi dia akan nge-tone down rasa si saus tomat dan lain-lainnya. Dan juga terakhir ini aku mau kasih sedikit parmesan. Nah, ini juga nih keunikannya bentuk dari si Easy Fry Oven and Grill ini berbeda sama air fryer biasa ya. Jadi ini kita bisa atur ketinggiannya karena kita cuma mau bikin browning kejunya. Ini aku taruh di raknya yang bagian atas. Tinggal kita set aja di 200 derajat selama 5 menit. Ini tipikal Western food atau Italian food yang kayak akan rasa gitu kan. Terus juga si teksturnya macam-macam ya, wangi rempahnya juga berasa. Tapi yang paling penting memang kombinasinya itu dia nggak yang too much gitu, nggak. Nah, pertama dari ayamnya, proses marinasi itu penting. Selain buat rasanya meresap, dia akan bikin potongan dada ayam file ini dia lebih juicy ya. Dan juga kalau chicken parmigiana ini memang penting lapisan breadcrumbnya itu dia nggak plain ya, ada ekstra gurih dari parmesannya, ekstra wangi, dan juga ada herbsnya. Jadinya ini kayak katsu tapi rasa wanginya tuh premium gitu kan. Terus untuk saus tomat dia teksturnya rich, aroma bawangnya juga berasa. Tapi yang paling penting juga kalau dari segi rasa dia nggak boleh terlalu terlalu strong gitu, kayak misalnya terlalu asin, terlalu manis, terlalu asam, itu bakalan bikin semua dishnya ini jadi terlalu enek gitu kan, termasuk kejunya. Nah, di sini pemilihan keju tadi mostly kita pakai mozzarella yang kejunya itu dia rasanya masih tawar. Nah, makanya kalau misalnya tadi kalian misalnya adanya keju quick melt atau yang lain, mungkin rasa-rasa yang lainnya harus disesuaikan lagi. Untuk resep lengkap udah ditulis semuanya di description box ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek Easy Fry Oven and Grill 9-in-1 yang tadi kita pakai ya, bisa bikin chicken parmigiana ini less fat pastinya. Sekarang juga lagi ada promo di Tokopedia WIB, ada diskon cashback serta hadiah langsung. Untuk info lebih lengkap kunjungi aja ke sosial medianya Tefal, dan kalau recook jangan lupa tag @devinahermawan @devismendi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.